permasalahan ini muncul dimulai sejak perundingan Linggarjati disetujui dan ditandatangani dan diperparah dengan penandatanganan perundingan yang lainnya, seperti Royal Konsep Negara Federal dan Persekutuan Negara bagian BFO Bijen Federal Overlay. Mau tidak mau menimbulkan potensi perpecahan di kalangan bangsa Indonesia sendiri setelah kemerdekaan. Persaingan yang timbul terutama adalah antara golongan federalis yang ingin bentuk negara federal dipertahankan dengan golongan unitaris yang ingin Indonesia menjadi negara kesatuan. Dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan pada 24 Juli 1946, misalnya pertemuan untuk membicarakan tatanan federal yang diikuti oleh wakil dari berbagai daerah non-RI, itu ternyata mendapat reaksi keras dari para politis pro-RI yang ikut serta MF Tajudin Nur dari Makassar bahkan begitu kuatnya mengkritik hasil konferensi. Perbedaan keinginan agar bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya digunakan atau tidak oleh negara Indonesia Timur atau NIT juga menjadi persoalan yang tidak biasa diputuskan dalam konferensi kabinet NIT. Juga secara tidak langsung ada yang jatuh karena persoalan negara federal ini 1947. Umumnya semua bermuara pada ketidakpuasan rakyat atau pimpinan di luar Jawa terhadap penyelenggaraan pemerintah pusat yang dilakukan para pemimpin RI karena dirasakan terlalu sentralistis dan berorientasi Jawa. Adapun latar belakang pemberontakan PRRI dan Permesta dapat dijelaskan seperti poin-poin ini. 1. Gejalanya perekonomian bangsa. 2. Kesenjangan dalam internal tentara angkatan darat. 3. Ancaman komunisme. 4. Peristiwa Cikini. 5. Intervensi asing. 2. Pembalasan. Pengertian konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Suatu permasalahan berupa konflik atau pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan yang mengancam desentralisasi bangsa. Terdapat 2 aspek yang dibahas, yaitu 1. Pemberontakan PRRI dan Persemesta. 2. Persoalan negara federal dan BFO. 2. Pemberontakan PRRI dan Persemesta. Pemerintah Revolusioner Indonesia bisa disingkat dengan PRRI merupakan salah satu gerakan pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, yaitu Jakarta yang deklarasi pada tanggal 15 Februari 1958 dengan keluarnya ultimatum dari Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein di Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Sedangkan Semesta atau Perjuangan Semesta atau Perjuangan Rakyat Semesta adalah sebuah gerakan militer di Indonesia. Gerakan ini dideklarasi oleh pemimpin sipil dan militer Indonesia Timur pada 2 Maret 1957, yaitu oleh Letkol Fedje Sumual. Pusatnya berada di Makassar yang pada waktunya itu merupakan ibu kota Sulawesi. Latar belakang pemberontakan PRRI dan Persemesta umumnya semua bermuara pada ketidakpuasan rakyat atau pemimpin di luar Jawa daerah terhadap penyelenggaraan pemerintah pusat yang dilakukan pada pemimpin RRI karena dirasakan terlalu sentrisah yang dan berorientasi Jawa. Konflik yang terjadi ini sangat terpengaruh oleh tuntutan keinginan akan adanya otonomi daerah yang lebih luas. Pada masa bersamaan, kondisi pemerintah di Indonesia merupakan belum stabil pasca agresi Belanda. Munculnya pemberontakan PRRI dan Permesta bermula dari adanya persoalan di dalam tubuh angkatan darat berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah sebagai alat perjuangan tentukan pada Desember 1956 dan Februari 1957 seperti 1. Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letkol
Ahmad Hussein. 2. Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolan. 3. Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Berlian. 4. Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Venje Sumual. Beberapa tokoh sipil dari pusat pun mendukung mereka, bahkan bergabung ke dalamnya seperti Syahrudin Prawira Negara, Burhanuddin Harapan, dan Muhammad Natsir Ahmad Hussein lalu mengultimatum pemerintah pusat menuntut agar kabinet Juanda mengundurkan diri dan menyerahkan mandatnya kepada presiden. Tuntutan tersebut jelas ditolak pemerintah pusat. Krisis pun akhirnya memuncak ketika pada tanggal 15 Februari 1958 Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya pemerintahan revolusioner Republik Indonesia PRRI di Padang, Sumatera Barat. Sebagai Perdana Menteri PRRI ditunjuk Mr. Syahrudin Prawinegara. Pemerintah pusat tanpa ragu-ragu langsung bertindak tegas. Operasi militer dilakukan untuk menindak pemberontak yang diam-diam ternyata didukung Amerika Serikat. AS berkepentingan dengan pemberontakan ini karena kekhawatiran mereka terhadap pemerintah pusat Indonesia yang bisa saja yakin dipengaruhi komunis. Soal negara federal dan BFO. BFO negara federal maupun BFO prinsipnya sama, yakni adalah suatu negara yang secara resmi merdeka dan diakui kedaulatannya, namun secara de facto berada di bawah kontrol negara lainnya. Permasalahan ini muncul dimulai sejak perundingan Linggarjati disetujui dan ditandatangani dan diperparah dengan penandatanganan perundingan yang lainnya seperti Royan. Konsep negara federal dan persekutuan negara bagian BFO atau Bijekskonst Federal Overleg mau tidak mau menimbulkan potensi pemecahan di kalangan bangsa Indonesia sendiri setelah kemerdekaan. Persaingan yang timbul terutama adalah antara golongan federalis yang ingin bentuk negara federal dipertahankan dengan golongan unitaris yang ingin Indonesia menjadi negara kesatuan. Dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan pada 24 Juli 1946 misalnya, pertemuan untuk membicarakan tatanan federal yang diikuti oleh wakil dari berbagai daerah seperti itu ternyata mendapat reaksi keras dari para politisi pro-RI yang ikut serta Mr. Tajudin Nur dari Makassar. Bahkan begitu kuatnya mengkritik hasil konferensi. Sejak pembentukan di Bandung pada bulan Juli 1948, BFO telah terpecah ke dalam dua kubu. Kelompok pertama lebih memiliki bergabung etni yang dipelopori oleh ide anak agung Gede Agung atau NIT serta RC Adil Puradirojo dan RT Juhana Negara Pasundan. Kelompok kedua dipimpin oleh Sultan Hamid II Pontianak dan DRT Mansur Sumatera Timur yang bekerja sama dengan Belanda yang ditetapkan dipertahankan BFO. Ketika Belanda melancarkan agresi militer keduanya, pertentangan antara dua kubu ini kian sengit. Dalam sidang-sidang BFO selanjutnya kerap ini terjadi konfrontasi antara anak agung Sultan Hamid II. Di kemudian hari Sultan Hamid II ternyata bekerja sama dengan Atra Batasring
Wetterling mempersiapkan pemberontakan terhadap pemerintahan RIS. Namun selain pergolakan yang mengarah pada perpecahan, pergolakan bernuansa positif bagi persatuan bangsa juga terjadi. Hal ini terlihat ketika negara berhadapan dengan tuntunan rakyat yang ingin agar negara-negara bagian tersebut bergabung ke RI. Potensi disintegrasi bangsa pada masa kini bisa saja benar-benar terjadi bila bangsa Indonesia tidak menyadari adanya potensi semacam itu. Karena itulah kita harus selalu waspada dan terus melakukan upaya untuk menguatkan persatuan bangsa Indonesia. Sejarah Indonesia telah menunjukkan bahwa proses disintegrasi sangat merugikan. Antara tahun 1948 sampai 1965 saja, gejolak yang timbul karena persoalan ideologi, kepentingan atau berkait dengan sistem pemerintahan telah berakibat pada banyaknya kerugian fisik, materi, mental, dan tenaga bangsa. Konflik dan pergolakan yang berlangsung di antara bangsa Indonesia bahkan bukan saja bersifat internal, melainkan juga berpotensi ikut campurnya bangsa asing pada kepentingan nasional Indonesia. Untuk mengantisipasi disintegrasi yang sudah terjadi terulang, sebagai generasi muda bangsa ini haruslah berjuang dengan cara mengisi kemerdekaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pergolakan yang berkait sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur pemerintahnya. Saat ini Indonesia menganut sistem presidensial atau disebut juga dengan sistem konvensional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Namun dalam perjalanan sejarah Indonesia juga pernah menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri, dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensial, di mana sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensial, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Namun dalam sistem parlementer, presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja. Masalah yang berhubungan dengan negara federal mulai timbul ketika berdasarkan perjanjian Linggajati Indonesia disepakati akan berbentuk negara serikat federal dengan nama Republik Indonesia Serikat RIS. Republik Indonesia menjadi bagian RIS. Termasuk dalam kategori ini adalah persoalan negara federal dan BPO, Bijen Confederal Republic, serta pemberontakan PRRI dan pemerserta.